Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM. Seperti yang kita informasikan tadi, hari ini akan ada talk show bersama UPTD Puskesmas Cianjur Kota, dan alhamdulillah narasumber sudah hadir di sini. Nanti buat mitra yang mau gabung boleh di 2700300-nya atau juga boleh di 085 860 474 958. Harus simak talk show ini karena pastinya akan banyak informasi yang disampaikan nanti oleh narasumber. Narasumber hari ini ada Bapak Yaji Setiawan AMDK, betul Pak? Iya. Mangga Bapak. Bapak assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? sehat. Luar biasa, berkah ya Allah. Iya. Dan pastinya Bapak sudah siap untuk menyampaikan informasi hari ini? Iya. Iya, dan tema hari ini yaitu dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, betul ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini Pak, berbicara tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kan kemarin tanggal 31 Mei ya Pak ya, 2021. Nah dari Puskesmas Cianjur Kota sendiri dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Dan apa yang ingin Bapak sampaikan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau ini? Mangga silakan Pak. Ya teh. Pada kesempatan ini sebenarnya kami didampingi oleh Ibu Dede selaku PJ UKM dan Pak Kang Arif selaku Promkes di Indonesia. Nah, momen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini yang jatuh pada 31 Mei kemarin ini menjadikan momen bagi kami untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa tembakau ini dalam artinya rokok ini sangat-sangat berbahaya kepada untuk kehidupan kita. Boleh dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali rokok itu, tapi lebih banyak ke berbahaya, terutama pada infeksi saluran pernapasan, penyakit saluran pernapasan, yang mana kasusnya ya cukup banyak di kita untuk kasus ini, infeksi pernapasan ini. Tapi ini Pak, pemahaman untuk masyarakat ya Pak ya, berbicara tentang tembakau, karena kan sekarang kita ketahui bersama bahwa ada yang berhenti di rokok konvensional misalkan, tapi mereka beralih ke jenis rokok lain, misalkan yang elektrik. Itu bagaimana Pak? Pendapat Bapak seperti apa? Enggak bisa. Ya, Kang Arif boleh menjawab. Boleh, silakan. Sedikit membantu untuk menjelaskan mengenai pengalihan gitu ya, atau dari rokok konvensional ke sekarang yang lebih modern ya. Betul. Ke PEP ya kalau Iya gitu. itu. Oke, untuk tema sekarang, karena dari tema Hari Tembakau sekarang, berhenti merokok apapun jenisnya, berarti untuk jenis apapun itu harus berhenti Pak. Karena PEP itu sendiri, karena kemarin baru mengikuti seminar, ternyata PEP tersebut juga sama bahayanya dengan rokok konvensional. Oke. Seperti itu Bu. Nah, tapi di Cianjur sendiri kasusnya seperti apa Pak? Apakah memang mereka sudah sadar, sudah aware ya Pak ya, atau bagaimana Pak sejauh ini masyarakat yang memang, apalagi ya Pak di COVID-19 ini, nah masih banyak yang merokok. Nah sebetulnya Pak, kalau dikaitkan kita yang hobi merokok dengan COVID-19, karena kita masih dalam situasi pandemi ini, seperti apa Pak? Oke, tentunya untuk rokok itu sendiri masih harus banyak mensosialisasikan bahwa dampak dari merokok itu sangat banyak gitu ya. Termasuk dengan sekarang ini adanya COVID, tentunya itu menjadi apa ya, jadi pemicu adanya virus. Tetapi alangkah baiknya untuk warga masyarakat khususnya Cianjur agar terhindar dari virus, tentunya harus terhindar dari rokok tersebut, mau konvensional ataupun Jenis lainnya. lain. Jadi total berhenti apa ya, Total apapun itu. berhenti. Karena tidak ada yang lebih baik itu Pak, atau bagaimana? Betul. Oke. Karena kalau untuk rokok sih sebetulnya itu jangka panjang Bu. Untuk tidak rokok langsung
terjadi kepada tubuh gitu ya, tetapi jangka panjang. Tetapi kita tidak harus ini sih, untuk rokok ya penyebabnya bisa dari langsung ke tubuh tersebut. Oke. Nah tadi Pak Yai menjelaskannya selintas terkait dengan rokok dan pernapasan. Nah itu secara detail seperti apa Pak? Biar masyarakat tahu dan paham, dan setelah tahu penjelasannya total berhenti. Nah meskipun sulit ya Pak ya berhenti dari kebiasaan merokok, nah itu seperti apa Pak? Betul sekali Teh. Memang sangat-sangat sulit untuk kita berhenti merokok ini. Beda dengan ucapan. Kalau sekedar ucapan, wah besok saya mau berhenti, wah minggu depan saya mulai sadar akan berhenti. Tapi pada kenyataannya sulit. Kalau misalnya sudah dicoba seminggu 2 minggu, kadang-kadang bisa, kesananya ini lagi. Sebenarnya di kami sudah ada konselor berhenti merokok. Sebetulnya Bu Dede sudah ini ya, Dokter Linda ya, KBM pada istilah konseling berhenti merokok. Sebenarnya untuk pasien, untuk orang yang sudah terjerumus ke perokok bisa dikonseling. Memang itu perlu tahapan waktu yang cukup panjang. Kita gali dulu kenapa awalnya merokok, latar belakangnya apa, pemicunya apa, nanti kita terapinya apa, konselingnya betul tapi perlu waktu, memang perlu waktu. Itu jadi tidak semudah yang kita ini, tapi kita yakin semua dengan usaha yang maksimal ya Pak. Dengan usaha yang maksimal terus menerus, insya Allah bisa terlaksana, walaupun mungkin persentasenya tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Perlu waktu lah intinya gitu, perlu waktu gitu. Siap, Mangga. Mau menambahkan juga itu karena mungkin dari pemerintah ada guideline ya, untuk berhenti merokok pada masyarakat. Di sana terdapat nomor untuk call service-nya. Jadi masyarakat bisa menelepon ke 0800 177 6565. Jadi di sana mereka bisa konsul langsung pada ahlinya untuk gimana caranya mungkin berhenti untuk merokok tersebut. Jadi emang ada program dari pemerintah untuk masyarakat untuk termotivasi mungkin untuk berhenti. Nah ini dijamin nggak Pak bahwa yang merokok itu pasti paru-parunya bermasalah Pak? Seperti apa Pak? Pasti jaminannya paru-parunya gitu Pak. Yang mendingan tidak merokok seperti apa Pak? Biar tahu juga masyarakat Pak. Yang kami tahu ya, kalau bukan masalah dijamin enggak, tapi faktanya memang untuk yang infeksi paru-paru, misalnya TB paru dan TB itu rata-rata perokok. Kecuali kalau yang anak itu bisa tertular dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya gitu. Karena memang dari rokok ini kan yang diserangnya saluran pernapasan. Jadi sangat riskan sekali emang untuk perokok ya. Saluran pernapasannya kemungkinan besar ya Pak ya. Nah ini Pak, berbicara tentang perokok aktif dan perokok pasif Pak, kadang yang banyak dirugikan justru perokok pasif Pak. Nah itu seperti apa Pak sebaliknya Pak? Khusus yang misalkan sampai hari ini masih ada yang merokok nih, kasihan orang-orang di sekitar kita gitu Pak, seperti apa Pak penjelasannya? Betul sekali itu. Kita nggak tahu apa-apa, nggak punya salah, nggak punya dosa, tapi ikut menanggung derita ya, karena ya kita nggak merokok, tapi teman kita merokok, diam di satu ruangan merokok bersama, kita tidak merokok tapi ikut menghisap asapnya, otomatis resikonya sama dengan yang perokok, bahkan bisa lebih parah dari itu. Makanya ya salah satu edukasi kami yaitu ada misalnya kami di Puskesmas sekarang sudah memperlakukan budaya di lingkungan Puskesmas sama sekali tidak boleh ada yang merokok.
Oke. gitu. Nah, kita edukasi kami, ada pasien yang ini kita beritahu baik-baik bahwa tidak diperbolehkan untuk merokok. Juga di layanan publik atau di sekolah-sekolah, sekarang sekolah sudah diberlakukan bahwa di lingkungan sekolah tidak boleh merokok gitu. Kalau zaman dulu masih ada di lingkungan sekolah tuh ada kawasan bebas rokok, terus ada ruangan untuk merokok. Nah, sekarang tidak. Karena kita tidak memberi kesempatan gitu, tidak memberi ruang ya, betul. Tidak ada toleransi lagi sekarang. Iya, tidak untuk merokok. Ya berhentikan aja gitu merokoknya ya dengan cara-cara teknik yang konseling tadi gitu. Oke. Nah, ini berbicara tentang sosialisasi Pak ke sekolah-sekolah, edukasi seperti apa? Karena kan seperti kita tahu ya Pak ya, sekarang tidak hanya orang dewasa tapi remaja, bahkan punten ya, ada beberapa pelajar yang sudah mengenal rokok Pak. Itu seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri, khusus di wilayah Cianjur Kota, seperti apa? Untuk sosialisasi merokok ini bukan hanya dilakukan oleh pihak puskesmas, tapi pihak guru pun sudah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan beliau-beliau kadang-kadang ada sanksinya bagi siswa yang ketahuan merokok. Dan salah satu langkah dari kami ya, tadi Bu Dede ya, kita suka memeriksa bahwa apa namanya itu ya, Ada CO2. kadar CO2 dalam itu. Jadi si siswa itu diperiksa, ada alatnya. Nanti ketahuan kalau dari batas dari 3 sampai 6 kalau nggak salah itu sudah terkontaminasi oleh nikotin gitu. Jadi sehingga bisa diedukasi lebih lanjut gitu. Jadi apa ya? Ini Pak Arif kan promkes ya Pak di sini. Nah, pastinya juga terkait dengan promosi kesehatannya, sosialisasi yang untuk masyarakat ya Pak, penjualan dan sebagainya, terutama di hari tanpa tembakau ini Pak. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yayut, sulit ya Pak berhenti dari merokok, apalagi sudah mungkin puluhan tahun ya Pak ya. Tapi ini kan kita untuk menyelamatkan generasi muda, khususnya remaja, sosialisasi sudah dilakukan misalkan ke sekolah. Nah, misalkan konseling secara ini Pak, misalkan seperti apa Pak? Mungkin ada strategi lain dari khususnya Promkes Cianjur Kota. Kita strateginya lebih ke media sosial. Media sosial karena mungkin ya untuk remaja sekarang kalau diperingatkan lewat langsung gitu ya. Iya. Kadang kan ya Bu kurang. Nah itu kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri apa ya, abaikan gitu. Nah ini strategi seperti apa? Strategi dari Cianjur Kota membuat media, baik dari video ataupun uploadan yang menarik tentunya, serta pengertian dari bahaya ngerokok, terus zat-zat apa aja, dibuat desain menarik mungkin untuk ada minat baca dan yang minat melihat, dan tentunya mudah-mudahan gitu ada niatan untuk berhenti merokok. Itu jadi tidak selalu penyuluhan langsung, tetapi untuk sekarang lebih ke lewat media sosial. Tambahkan dari pandemi jadi untuk menghindari kontak langsung kepada seperti itu. Tapi di Cianjur sendiri rata-rata usia perokok aktif itu Pak dari usia berapa Pak biasanya gitu? Untuk perokok aktif biasanya dari umur 20 sih, untuk udah 20 atau 18 sampai ke 50 tahun ya. Tapi untuk data remajanya masih belum secara valid dari kita data yang betul, tetapi untuk data yang valid 20 sampai 50 tahun masih lumayan datanya tinggi di daerah wilayah kerja Cianjur. Nah ini kalau misalkan masih terus saja merokok, sudah diingatkan terus, tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak baik ya untuk kesehatan. Ya selain itu Pak, selain ke pernapasan, efek lain dari merokok Pak, bahaya merokok seperti apa? Untuk pertama mungkin dari sisi ekonomi ya Bu ya, karena untuk merokok kan lumayan tuh, apalagi satu batang sekarang berapa ya? Lebih ditambah dari zat-zat rokok itu pun banyak ya Bu ya, hampir ada 60 zat berbahaya katanya dari satu batang rokok itu. Kemudian benda yang bahaya itu masuk ke dalam tubuh kita
Itu yang masuk, belum yang memaparkan ke orang lain yang ke pasif, itu yang lebih bahayanya lagi. Tentunya kami tidak harus dari hari tembakau aja menyuruhkan bahayanya rokok, tetapi tiap hari juga tentunya ada peringatan dari kami, ada bahaya merokok tersebut, seperti itu sih. Iya. Nah, setelah sosialisasi sejauh ini Pak, ada peningkatan penurunan bagaimana Pak untuk masyarakat sendiri? Oke, untuk khususnya di wilayah kerja Cianjur telah dilakukan sosialisasi dan ada program konseling khususnya dari Dr. Linda. Tentunya ada Bu untuk penurunan data rokok aktif di wilayah kerja Cianjur Kota. Itu menjadi program lulus kita lah ya. Jadi untuk mengurangi data perokok aktif di wilayah kerja Cianjur Kota. Ada sih Bu untuk Ada ya. untuk data. Oke, buat Bina yang mau gabung boleh ya di 2700300-nya atau juga boleh di 08572226479nya. Dan ternyata sudah ada yang gabung. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak ya. Ini, Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Bagaimana caranya agar bisa berhenti dari merokok? Terus kalau dari remajanya kecanduan rokok, apa sudah tuanya juga akan begitu? Dari Ferry katanya Pak. Seperti apa? Mangga? Supaya tidak dari siapa, Kang Ferry ya? Kang Ferry ya, bagaimana caranya agar bisa berhenti dari merokok? Sebenarnya tadi sudah ya Pak, disampaikan. Bisa Pak, di itu lagi Pak. Bagaimana caranya supaya bisa berhenti merokok? Yang pertama, dari niat juga sudah bagus nih Kang Ferry, misalnya perokok berat, misalnya ingin berhenti merokok. Nah, tinggal upaya-upaya yang kita lakukan sudah tadi saya sebutkan. Bisa melalui KBM, konseling berhenti merokok, walaupun memang ada tahapan-tahapan yang cukup panjang, tapi itu salah satu alternatif untuk kita berhenti merokok. Sebenarnya banyak hal untuk yang ada hal lain yang untuk bisa berhenti merokok. Taruhlah dari survei yang bukan survei, jadi apa, kita ngobrol-ngobrol dengan orang lain yang berhenti merokok. Salah satunya berhenti merokok karena dia penyakitnya sudah parah. Penyakit sudah parah baru nyadar bahwa ini bahaya, baru berhenti merokok itu. Tapi itu kita tidak harapkan. Jangan dulu kita penyakitnya parah dulu baru berhenti merokok gitu ya. Kalau bisa kan sekarang bisa konsultasi lah, bisa ke konselor berhenti merokok di Puskesmas sudah ada ya. Bisa nanti ada konselingnya, ada pemilihan gimana tahapan-tahapan supaya kita berhenti merokok gitu. Terus masih dari Kang Ferry, kalau dari remajanya kecanduan rokok, apa sudah tuanya juga akan begitu? Katanya Pak, seperti apa Pak? Tergantung dari upaya orang tersebut gitu ya. Tergantung dari upaya orang tersebut, apakah memang benar-benar mau berhenti merokok atau setengah-setengah. Karena banyak orang yang sudah tadi saya utarakan, udah yakin nih, tekad udah kuat nih, Kang Arif. Minggu depan saya mau berhenti merokok karena takut ini. 1 hari, 2 hari bertahan tidak merokok, seminggu bertahan tidak merokok, minggu keduanya terlibat lagi, mencoba lagi. Itu sangat pengaruh sekali dari lingkungan, sangat pengaruh. Karena kalau dari ini berapa 45% ya kalau nggak salah, pengaruh dari lingkungan. Kita sudah sadar, sudah enggak merokok, tapi kita ngumpul-kumpul dengan perokok, ya mau tidak mau akan sangat besar pengaruhnya bagi kita. Kita coba lagi, kita merokok lagi. Upayakan yang hal-hal seperti itu kita hindari. Untuk itu kita. Ya, tambahan ada dari Pak? Tambahan Pak Yaji. Kemarin kebetulan di seminar juga ada yang menanyakan untuk pertanyaan dari Kang Ferry ini, sama persis Bu ya. Jadi untuk perokok di luar sana, gimana caranya untuk berhenti mungkin ya, atau gimana strateginya untuk mengurangi rokok tersebut. Kemarin ada strategi dari dokter Usep yang spesialis paru-paru di Cianjur. Kemarin bukan strategi ya, untuk caranya mungkin dari jamnya Bu. Misalkan si perokok tersebut biasa merokok jam 7. Nah, sekarang
diyakinkan ngerokoknya coba jam 10 gitu. Jadi jangan telat gitu ditelatin. Jadi misalkan merokok biasa jam 7, ditelatin sampai jam 10, jadi dikuranginya jamnya seperti itu. Selanjutnya dari berarti itu langkah awal ya Pak ya? langkah awal dicoba, karena untuk berhenti total biasanya orang yang sudah kecanduan susah banget. Jadi strateginya dari mengurangi jam tersebut ya. Ditambah adanya daftaran alasan berhenti merokok. Jadi menulis daftaran apa aja yang mau, serta hipnoterapi. Oke, bisa ya. Gitu ya. Oke. Ibu alhamdulillah sudah kedatangan. Pak Dokter, selamat datang Pak Dokter. Dan Mitra Cianjur FM, alhamdulillah ya Pak Dokter Anggi sudah hadir di sini. Beliau ini selaku Kepala UPTD Puskesmas Cianjur Kota. Nanti pasti juga akan memberikan informasi untuk Mitra Cianjur FM semuanya. Yang mau gabung masih ada waktu, boleh di 2700300-nya atau juga boleh di 085-864-7958-nya. Dan pastinya kita masih membahas terkait dengan Hari Bebas Tembakau Sedunia tahun 2021. Sebelumnya kita jeda dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 107,3 Cianjur FM, Radio Kamu Keluarga Cianjur. Masih ada nanti di Masih ada waktunya, masih ada. Siap. Beda bahasa nih. Ya, dua tem. Oh, Tapi kalau misalkan kan tadi kita di awal tentang tembakau ya, kalau misalkan ada yang bertanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. cuma dibahas dulu. Siap. Sekarang Dokter Anggi fokus ke Ke lansia. lansia. Siap. Hari Udah sampai mana tadi itu? Maaf. Ada sampai ada ditanya jawab dong. Sudah ada yang bertanya dong, sudah banyak. Tadi dibahas yang mana? Baru tembakau. Lansia belum. Tahu cara berhenti merokok? Ya ini ada yang bertanya, nanti tinggal tambahkan jawaban. Dokter, sekarang mau ke langsung lansia atau membahas tentang tembakau dulu? Kalau saya sih tadinya mau bahas 5 cara berhenti merokok. Nah itu Bos. Tambahin. Itu aja ya Pertanyaannya. 5 cara berhenti merokok. Banyak yang nanya itu dok tuh. Nanti ya, ini dulu baru nanti ke lansia ya dok. Atau mau tetap di tembakau aja dong lansianya. Kalau sekarang aku merokok dulu. Berarti boleh Tetap ya. tembakau Fokus di aja. tembakau Satu tema aja. Oh, lansia enggak? Yang dokter kayaknya. Bersama tangan. Setengah jam lagi dok, apa apa? Tadi mau ke sini juga di puskesmas tuh ada ini, ada nyalakan. Sampai dari sampai panggilan juga masih ada dong yang tanda tangan. Makanya kan pernah tadi sholat di handle dulu sama tim gitu. Kan sudah disosialisasikannya dari tadi kan habis jalan tahun 37 dok. Jantan, ini gimana kan jadi dok? Katanya. Pasti jadi. Kalau pakai sok aja siaran dulu aja sambil. Maaf ya kerasnya. Nggak apa-apa. Dan juga sekali saya ada dokter ya Pak dokter Anggi udah Jadi tadi kan apa? Jelasin apa? Tembakau aja. Tapi untuk jatnya belum dong. Jat dari Ya, paling anjuran paling berhenti merokok aja. Kalau yang 5 langkah itu belum ke lebih fokus ya Rik ya. Caranya. tengah ini Pak. Udah deh kasih materi ya. Ada keluarga saya. Ngerjain saya kasih apa sih jamnya.
Kan sudah dijemput. Terima kasih kita masih bersama 107,3 Cianjur FM Radio Kamamotor Cianjur dan tentunya masih di acara talk show bersama UPTD Puskesmas Cianjur Kota. Dan alhamdulillah Pak Dokter Anggi sudah ada di sini, yang tadi nanyain ada sekarang Pak dokternya. Dan alhamdulillah juga tadi ya kita sudah juga dijelaskan sama Pak Yaji terkait dengan tembakau dalam rangka memperingati Hari Bebas Tembakau Sedunia tahun 2021. Nah sekarang ke Pak Dokter Anggi, beliau ini selaku Kepala UPTD Puskesmas Cianjur Kota. Betul ya Pak Dokter ya? Betul. Iya, Pak Dokter gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pastinya sudah siap memberikan informasi ya Pak Dokter? Insya Allah. Insya Allah. Nah ini Pak Dokter, tadi kan sudah juga dijelaskan sedikit ya terkait dengan ini dalam rangka memperingati Hari Bebas Tembakau Sedunia. Tadi juga sudah ada yang bertanya nih Pak Dokter, karena kan berbicara tentang Hari Tembakau kan ini totalitas berarti harus semua berhenti gitu. Tapi kadang sulit nih Pak Dokter berhenti dari kebiasaan merokok. Berbicara tentang tembakau diganti pastinya dengan merokok. Nah ini seperti apa dari Pak Dokter sendiri? Ya tentunya kita juga harus tahu ya kenapa sih orang-orang itu sebenarnya orang-orang itu bukannya nggak tahu. Oke. Ya kan? Masyarakat itu bukannya tidak tahu. Masyarakat Indonesia itu udah cerdas-cerdas gitu ya. Sekarang internet juga luas beredar, mereka bisa mencari pengetahuan dari internet tentang apa sih bahayanya tembakau, apa sih bahayanya merokok gitu ya. Itu bukannya kita nggak tahu, bukannya masyarakat nggak tahu, cuman masalahnya lingkungan di kita kan masih lingkungannya masih banyak yang merokok, kemudian juga peraturan yang menegakkan tempat-tempat mana yang boleh dipakai untuk merokok ataupun yang tidak boleh digunakan untuk merokok itu belum secara rapi. Misalkan merokok di tempat umum boleh atau tidak, merokok di angkot boleh atau tidak, merokok di kamar mandi boleh atau tidak, gitu kan? Atau di rumah makan. Nah itu belum secara terkonsep dengan baik di masyarakat, sehingga untuk upaya kita menurunkan angka jumlah perokok ini masih sangat sulit. Oke. Terus nanti saya mau ngebahas ya, bagaimana sih sekarang caranya kita supaya bisa berhenti merokok. Tentunya mungkin para pendengar Cianjur FM itu sebenarnya mungkin dalam lubuk hatinya itu saya tuh pengen berhenti merokok gitu ya. Pasti dok. Saya tuh tahu merokok itu tidak baik buat kesehatan. Tapi kekeh aja dok. Tapi itu saya nggak bisa. Nah seperti apa dok? Nanti saya kasih tahu ada 5 tips ya, 5 tips bagaimana cara berhenti merokok yang efektif. Oke. Nanti kita simak. Oke. Yang pertama itu adalah hindari pemicu. Yang satu adalah hindari pemicu ya. Jadi nah biasanya pemicu rokok itu sebenarnya bukan hanya dari diri sendiri. Oke. Ya, bisa dari teman-teman. Misalkan pemicu itu bisa saat nongkrong sama teman-teman, ada teman yang merokok, ditawarin. Iya. Nah itu teh pemicu. Oke betul. Kita harus menghindari itu. Atau misalkan biasanya orang yang merokok itu yang lagi kesepian, yang lagi sendiri, ya tidak ada pekerjaan gitu ya. Maksudnya pekerjaan udah beres, ataupun misalkan anu patani maunya lu tani mau udah tos beres macul, istirahat, Iya. disuguhan rokok. Pasti ya. Gitu ya. Ya betul. Atau masyarakat buruh, misalkan buruh bangunan. Oke. Buruh bangunan kan kalau ditanya teh sabaraha sih biayana buruh bangunan? Oh cenah ieu mah yang harianana 100 misalkannya kewe disuguhan rokok. Oke. Suguhan pisang goreng, tapi rokoknya kudu aya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu berarti kita harus menghindari pemicu-pemicunya. Jadi nanti para pendengar semua ya, ibu dan bapak yang ada di rumah, satu mungkin harus menghindari pemicu. Kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman, kalau ada yang merokok ya sebaiknya hindarilah. Jangan nongkrong dengan menyuguhkan rokok. Atau jangan menawari, ataupun jangan mau ditawari. Kemudian biasakan sekarang itu kalau misalkan kita mau nyuguhan anu damelnya, maksudnya anu tukang kerja bangunan, udah dipasang rokok. Gitu. Jadi kalau kita mau bangun rumah,
uang nawe, Iya, betul. kasih we uang, tapi rokok nawe ada sebuah. Dikasih dalam bentuk lain, kue lapis, Iya. Yang lebih mengenyangkan ya, Dok. buah-buahan. Ya. Nah seperti itu. Itu hindari pemicu. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus tunda keinginan merokok, menunda keinginan merokoknya. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba nih orang yang merokok itu muncul keinginannya lagi diem gitu, atau lagi habis makan muncul keinginan merokok. Nah ini tuh harus ditunda keinginannya. Caranya seperti apa? Ditahan, tahan selama 10 menit. 10 menit, tahan, Tom. Bisa ada, saya mau bisa. Yakinkan pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa untuk tidak merokok. Cobain dulu 10 menit. Setelah berhasil 10 menit, ulah langsung nyandak rokok. Coba lagi. Nah, coba lagi 20 menit. Oke. Tahan lagi 20 menit. Wah, tadi orang 10 menit bisa ya. Tahan 20 menit gitu ya. Tahan 20 menit. Wah, ternyata bisa. Oke. Tapi ulah langsung rokok. Tahan nih. Sudah lewat tuh. Nah, nanti sampaikan seberapa menit lah. Misalkan, wah, sajam saya kuat deh. Sajam saya tengah rokok, saya kuat menahan rasa itu. Nah, itu terus tingkatkan setiap hari. Tadinya 15 menit, tadinya 10 menit jadi 20 menit, 20 menit jadi setengah jam jadi sejam jadi 5 jam, wah sampai 24 jam nggak ngerokok, itu pasti bisa. Yang penting kitanya melatih diri. Ya, itu yang kedua. Terus cara yang ketiga, yaitu mengunyah sesuatu. Nah, ya. Jadi kalau kita mau menghindari kebiasaan merokok, kalau misalkan udah salah rasem gitu nya, ayo ngerokok. Kunyah sesuatu, permen karet, suuk, kacang, ya, ataupun permen biasa, ya, atau apapun lah. Yang penting si keinginan merokoknya itu tergantikan, gitu ya. Jadi digantikan gitu keinginan merokoknya dengan mengunyah makanan yang lain, ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah lakukan aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik, ini yang keempat. Lakukan aktivitas fisik ya. Jadi ketika misalkan kita ada keinginan muncul untuk merokok, kita coba melakukan aktivitas fisik apapun. Misalkan mau push up, atau mau lari pagi, jogging, atau bermain sepeda gitu ya. Itu bermain sepeda itu bagus, Bu. Tapi nggak boleh lebih dari 3 jam dalam seminggu. Ini buat para pesepeda. Ini melenceng sedikit dari rokok ya. Boleh, nggak apa-apa. Bermain sepeda boleh dan menyenangkan, dan dia bisa membuat kita senang, happy. Tapi untuk laki-laki nggak boleh lebih dari 3 jam selama seminggu. Kemudian selain itu aktivitas fisik yang lain lah. Misalkan boleh fitness, ataupun misalkan kalau di rumah seueur kumaha deui kumaha we. Ya. Atau misalkan ketika di kantor, ketika keinginan merokok itu muncul, lalu kita ingat masih ada pekerjaan apa nih yang belum saya selesaikan ya. Nah, untuk bisa supaya kita teratur dalam hal mengerjakan sesuatu, saya kasih tahu sama Ibu dan Bapak semua bahwa kita tuh harus bikin to-do list. Nah, to-do list. Jadi list pekerjaan yang akan dilakukan setiap hari. Misalkan hari ini kita mau ngerjain apa sih? Nomor 1 misalkan menyalakan motor. Kemudian mandi, kemudian menyiapkan sarapan untuk anak, menyiapkan PR untuk anak, misalkan absensi anak ke sekolah, sampai ke yang lain-lain, sholat lohor, sholat asar, dan itu to-do list. Nah kita tuh kalau kita punya to-do list, nanti tuh kita tuh akan fokus, Bu. Kerjaan sehari-hari itu ternyata banyak yang harus kita kerjakan, dan kita nggak akan kepikiran untuk merokok. Jadi merokok tidak boleh dimasukkan ke dalam to-do list itu, karena nanti akan buang-buang waktu. Ya. Kemudian itu ya, lakukan aktivitas fisik. Kemudian yang satu lagi adalah selalu ingatkan diri sendiri tentang keuntungan untuk tidak merokok. Jadi ketika kita mau merokok, ada keinginan merokok,
kita ingatkan ke dalam diri kita sendiri, pikirkan, merenung, jujur pada diri sendiri gitu ya. Merokok teh untungnya naon sih? Ya, Untuk betul. kitanya untungnya naon sih yang saya gitu ya. Mungkin ada yang berpikir begini, dengan merokok hati saya jadi tenang, stres saya jadi hilang. Oke, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kemudian kalau misalkan tidak merokok, keuntungannya apa? Jadi kita tulis di dalam sebuah kertas HVS ya. Merokok keuntungan apa, kerugian apa. Tulis keuntungannya sampai berapa. Keuntungannya misalkan hemat, kan? Uang belanja jadi utuh gitu ya, bisa nabung. Kemudian secara kesehatan misalkan lebih sehat, kemudian tidak mengganggu lingkungan. Asapnya itu kan yang sebenarnya yang mengganggu itu asapnya ya, yang mengganggu lingkungan. Misalkan kita di rumah, kalau si rokoknya nggak ada asap, mungkin tidak terlalu mengganggu. Yang rugi itu hanya si perokoknya saja. Tapi dengan asapnya tersebar kemana-mana, kalau kita merokok di rumah, yang akan keganggu kesehatannya bukan cuma kita yang merokok, anak, apalagi balita, ya, orang tua kita misalkan yang sudah sepuh, yang udah di atas 60 tahun ke atas, ya, yang sudah punya sakit sesak nafas, itu akan terganggu. Kemudian istri kita, kemudian suami kita, itu semua akan terganggu. Tetangga kita, teman-teman kita yang ada di lingkungan itu terganggu sama asapnya. Ya kita ingat-ingat ke situ ya, kalau mau merokok tuh. Nah, ini ada pengalaman. Ini saya nggak ngomong tentang teori ya, tapi ini ngomong pengalaman dari cerita aja. Saya dulu ceritanya Bu, saya tuh merokok, saya juga mantan perokok. Dulu tuh waktu habis selesai kuliah, kita tahun 2006 ya, 2007 sampai dengan 2011 itu saya merokok. Berarti sekitar 6 tahun 7 tahun lah ya saya merokok. Waktu itu saya mulai sering merokok itu ketika ditugaskan di pelosok di Agrabinta dulu ya. Saya pernah tugas di Agrabinta selama 4 tahun di sana kan saya dengan anak jauh, dengan istri jauh gitu ya. Kemudian kalau misalkan udah selesai pekerjaan itu nggak ada pekerjaan lain, kumpul dengan lingkungan warga di sana ya. Saya sering ditawari gitu ya. Akhirnya saya merokok. Akhirnya yang tadinya saya merokok tuh hanya dikasih sama orang, lama-lama beli sendiri. Nah, tapi ya saya terapkan lama kelamaan. Saya itu pas waktu pulang ke rumah ya di Cimahi, dulu rumah saya di Cimahi, pulang ke Cimahi. Nah kan kalau selama perjalanan dari Agrabinta sampai Cimahi itu sekitar 8 jam sampai 10 jam. Kadang suka merokok, tapi jadi nara rempel gitu di dalam mobil teh bawa rokok, acuk bawa rokok. Pas nyampe ke rumah, istri saya ngomel-ngomel gitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang membuat saya berhenti, adalah omelan dari istri gitu ya. Tapi bukan omelan dari istrinya, tapi dia bilang begini, ayah katanya, kalau misalkan asap rokok dan nikotin itu kan nempel di baju selama berhari-hari. Ini kalau keisep sama anak, kan ayah punya anak, anaknya masih balita, masih umur setahun, kan dia juga ikut sakit nanti kalau minum nikotin. Emang kesayang kah budak? Emang nggak sayang sama si kakak karena gitu kan? Nah dari situ saya terenyuh, oh iya ya, kalau saya merokok, saya egois untuk diri saya sendiri, sedangkan anak saya nanti terkena dampaknya juga, ya. Terus waktu itu saya mengkalkulasi ya. Kalkulasi biaya saya untuk beli rokok selama sebulan dikalikan setahun, sama saya dikalkulasi, wah masa tahun teh dina ngarokok teh saya teh bisa menghabiskan kurang lebih sekitar sekian juta lah gitu. Sekian juta itu saya pikir ini lumayan untuk misalkan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah saya selalu begitu, jadi setiap hari saya nulis di dalam kertas biaya yang dikeluarkan saya setiap hari gitu ya. Misalkan untuk makan berapa, makan di warung 20.000 gitu ya, misalkan kopi misalkan 3.000 ya, bensin misalkan 10.000 gitu ya. Nah, terus rokok saya tulis juga di situ. Setiap hari saya nulis itu.
suatu saat, aduh ini teh batas limit nih pengeluaran harus dikurangi nih, Oke. harus ada pengeluaran yang dikurangi karena kita punya cicilan gitu ya, cicilan rumah, cicilan motor dan sebagainya. Wah harus ada yang dikurangi nih cicilan. Nah itu dari situ baru kita lihat mana sih yang bisa dikurangi. Oh yang rokok aja deh. Dari situ akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tidak lagi merokok. Nah, itu pengalaman Pak Dokter, menarik pastinya. Dan juga Pak Dokter sudah menjelaskan terkait dengan 5 strategi tadi ya Dokter ya. Iya betul. Pasti mungkin ada yang sepengalaman dengan Pak Dokter, jadi berhenti merokok karena itu. Dan Mitra Cianjur FM yang mau bertanya masih ada waktu, dan ternyata sudah ada lagi Pak Dokter yang bertanya. Boleh. Ini tadi ya, nah ini sekarang yang belum. Tadi ini ya sudah dijawab sama Pak Yaji ya ini, nah ini yang belum. Assalamualaikum, anonim di Cianjur. Siang Ibu Ai, siang Pak Dokter. Ada pertanyaan sedikit buat Pak Dokter. Ini tentang tembakau. Selain dapat merusak kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, kanker, tumor, gangguan janin dan lain-lain. Tapi apakah ada manfaatnya dari tembakau itu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih katanya. Dari anonim. Kang Kope anonim ini. Ini mangga boleh. Manfaat tembakau. Ada gitu dah. Boleh jelasin. Ya. Kalau ngelihat sejarahnya dulu ya, tembakau itu kan dia sebenarnya tanaman biasa Bu, tanaman biasa yang ratusan tahun yang lalu itu ditemukan oleh orang-orang di sekitaran Amerika gitu ya, benua Amerika. Itu kayak orang-orang asli Amerika Indian di sana gitu ya, mereka itu menemukan bahwa tembakau itu ketika diolah tertentu, misalkan digulung-gulung gitu ya, ternyata kemudian dibakar dan itu membuat mereka merasa tenang. Oke. Nah, jadi memang secara psikologis aja sih ya, manfaatnya itu memang ada lah ya, memang ada. Tapi mungkin ini dampaknya secara psikologis, misalkan ketika kita mengalami suatu kita lagi banyak pikiran. Ya, kadang-kadang dengan merokok itu sejenak bisa agak tenang. Memang seperti itu dampaknya. Tapi kan itu nanti kita lihat bukan hanya efek seperti itunya saja ya, tapi efek sampingnya yang banyak. Ya, mungkin itu sih, ada aja sih manfaatnya, tapi dampaknya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini lebih baik tidak ya Dok ya? Karena lebih banyak kerugiannya gitu daripada manfaatnya. Nah itu seperti itu ya. Ada lagi ini dari siapa ini? Gak ada namanya. Dok, apakah benar rokok elektrik lebih baik dari rokok biasa katanya? Enggak dijelasin Pak Dok. Oke, baik. Rokok elektrik ya sekarang itu kan banyak produsen rokok elektrik. Rokok elektrik itu memang dengan adanya isu pengurangan jumlah produksi rokok gitu, kemudian penaikan harga rokok gitu ya, kemudian kampanye bahwa rokok menyebabkan kanker, menyebabkan kanker di paru-paru dan saluran pernapasan, itu semakin masif. Nah, maka para perokok yang belum bisa menghentikan kebiasaannya merokok, mereka mencari cara lain. Ya, cara lainnya itu adalah dengan membuat sebuah racikan yang dengan rokok elektrik. Nah, sekarang pertanyaannya, rokok elektrik apakah lebih baik daripada rokok yang non elektrik, yang konvensional gitu ya? Sejauh ini dampaknya tetap ada Bu, ya, dampaknya tetap ada. Setahu saya memang penelitiannya belum terlalu banyak ya tentang rokok elektrik ini, masih berjalan banget gitu ya. Tapi kalau dampak-dampaknya terhadap saluran pernafasan dan juga paru-paru itu juga tetap ada ya. Karena kan yang dihisapnya juga itu zat-zat yang memang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Ada. Jadi kalau dibilang lebih baik, tidak juga. Justru kalau lihat dari kepulan asapnya juga ya lebih banyak asapnya gitu ya. Jadi yang terbaik adalah ya kita berusaha kalau misalkan belum bisa berhenti, ya kita mengurangi lah. Mengurangi dulu. Nanti setelah bisa mengurangi, baru kita bisa berhenti. Itu yang paling baik. Jenis apapun ya Dok? Jenis apapun. Mau yang rokok yang pakai filter gitu ya, yang misalkan yang kretek ya, yang mild gitu ya,
ataupun yang elektrik itu kita kurangi. Dulu kan sebelumnya daun kaung. Ya betul. Zamannya uyut saya itu di kamarnya Pakai pasti papir digulung-gulung dulu dah. pakai papir. Itu zaman uyut saya. Uyut saya merokok dari di kamarnya. Terus lama kelamaan jadi ada rokok kretek. Ya. Setelah rokok kretek, kemudian yang pakai filter, ya kan? Jarum filter, gudang garam filter gitu ya. Dulu tuh sangat terkenal. Setelah itu baru sekarang tuh yang mild, yang mild yang kecil-kecil. Bahkan dulu ada yang kecil banget tuh, apanya si Evolution ya, Evolution kecil banget, kecil banget. Tapi tidak anggar, yang berdampak negatif. Sekarang ada vape gitu ya, ada vape dan lain sebagainya. Tapi tetap yang paling baik itu adalah tidak menggunakan. Nah ini dok, ini kan yang merokok pastinya lebih banyak memegang wajah ya dok. Misalkan dari rokok ke sini memegang wajah dan memegang hidung maaf. Kita sekarang masih di situasi pandemi COVID-19 dok. Hubungannya dok, bagi para perokok yang aktif sekali dengan COVID, nah ini dok, apakah memang nantinya akan lebih terinfeksi virus COVID-19 atau bagaimana dok, khusus bagi para perokok? Biar paham juga. Sebetulnya sih sudah paham kata dokter juga ya. Nah itu seperti apa dokter itu? Ya sebetulnya sih sudah paham ya teman-teman, ibu bapak sekalian yang mendengarkan di rumah itu tentang bahayanya rokok itu seperti apa. Cuman memang karena memang lingkungannya sekarang kita lingkungannya masih membolehkan gitu ya, tidak mengatur, kemudian tidak adanya ruang-ruang khusus untuk yang merokok itu di mana di tempat umum gitu kan. Itu belum diatur secara, jadi infrastrukturnya masih kurang lah. Ya. Jadi teman-teman yang ingin berhenti merokok ini belum didukung sebenarnya, belum didukung secara, jadi cuman diberikan penyuluhan ya, tidak boleh rokok ini salah, rokok ini tidak bermanfaat, rokok ini bahaya, menyebabkan kanker ya. Tapi di lingkungannya sendiri infrastruktur untuk hal-hal yang mendukung ke arah pemberhentian untuk merokok itu masih kurang ya. Contoh kayak misalkan begini, kita ingin menghentikan kebiasaan merokok, tapi kan produsen rokok pabrik itu kan menyerap tenaga kerja begitu banyak. Orang paling kaya di Indonesia ya itu siapa namanya? Hartono ya. Ya, itu pemilik gudang garam. Pemilik pabrik rokok gudang garam. Kalau misalkan pabriknya ditutup, berapa ribu pegawainya yang ganti ya. Itu satu yang menjadi hambatan kenapa sekarang itu kunaon sih tadi ditutup pabriknya, artinya hari ngarokona ieu mah tidak bermanfaat. Ya nggak bisa begitu. Karena kan ada berbagai macam kepentingan di situ yang terlibat. Dari sisi kesehatan kita memberikan penyuluhan, edukasi. Tapi dari sisi ketenaga kerjaan itu Menteri Tenaga Kerja lah yang berperan. Dari sisi keuangannya Menteri Ekonomi ya, Menteri Keuangan itu juga memiliki kepentingan di situ ya. Kemudian Menteri Perindustrian juga pasti ada kepentingannya di situ ya. Pajak, belum lagi pajak dari perusahaannya ya. Itu untuk diputarkan lagi untuk dibikin apa, infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi tapi infrastruktur di lingkungan masyarakat juga belum mendukung, di mana orang itu bisa merokok, di mana orang itu tidak bisa merokok. Itu belum mendukung. Coba lihat di jalan-jalan kita, di tempat-tempat umum belum ada seperti itu ya. Nah sekarang kaitannya perokok dengan COVID. Perokok dengan COVID ya sebenarnya kan kita melihat ke bagaimana cara virus COVID ini menular ya. Virus COVID ini kan menular dia secara droplet. Ya droplet itu artinya percikan. Nah, jadi di mana ada percikan, disitulah dia bisa menular kepada orang yang sehat. Kalau misalkan yang merokok, misalkan dia perokok, kan dia nggak pakai masker gitu terus merokok. Kemudian dia ada batuk-batuk atau misalkan orang lain batuk, kena percikannya, terus kena ke sininya dia, kena ke hidungnya dia, gitu, nempel ke hidungnya dia. Kalau otomatis lebih mudah tertular. Ya, seperti itu. Oke Mitra Cianjur FM, kita jeda dulu ya Mbak Dokter ya. Oke. Nanti masih ada waktu dan tentu juga masih ada himbauan yang akan disampaikan oleh Pak Dokter. Tetap di sini, jangan kemana-mana di 107,3 Cianjur FM, Radio Kamu Targa Cianjur.
Bu yang jingle channel patah nggak diputar. Ada ya umumnya lupa yang sekarang ini. Jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apa ini memang Yang Akhir itu kan ya pasti datang. selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Itu di FG. Tapi aku tak Secara tahu. langsung. Gak apa-apa jangan. Tapi para jangan dia ke ini ambil. Ini nggak ambil. Ambil. Oh ambil. Wah enggak. Lagu ini ku tuliskan untukmu. Ganti dia bagus. Nama yang selalu ku sebut dalam doa. Jangan dari mana itu? Ini lagi. Sampai Tadi. ucap mengagum. Lain jangan ya, lain. Ya kayak. Ku rasa ku sedang jatuh cinta Suaranya ini jelas Pak. Jelas. karena rasanya ini. Soalnya kalau kita yang bicara mah nggak. Iya iya coba kayak ini kan teman-teman. Oh, Jelasnya ya, ada ini. Tadi yang ada. Oh ada juga monitor. selalu berbeda saat Dalam membalas kamu juga. Ini ngajak ini. Oh harus ini. Enggak sih motor tadi. Kalau Arif mah dok dulu si bapak kan BP, guru BP, naik ke siswa lain, kereta naon tuh, naik budak nomor, tak berhenti nama tidinya sih, Yun di galak pak ke siswa lain itu kan guru BP kalau ada yang merokok dihajar, kayak anaknya sendiri, Bapak Arif. ya Oh. Coreng. muncul, Ada saya mah pas buka cicilan nih. Cicilan. Oh, rokok, jam rokok sehari 10.000, 10.000. Ah, coret lah, tombol. Sebulan 300.000 setahun. Arif mah dok kerjaman cappuccino, kerja jarum cappuccino Tapi pak. itu udah berhenti kan itu. Mau lulus jadi prom kan? Boomer ya. Tapi mun aya pengalaman mah bisa bicaranya. Iya, bisa rasanya gimana. Jadi merokok nggak? Kan? Tapi mantan pak ya? Tapi mantan kan? Ya mantan terus. Ini mantan-mantan ini. Kan. Saya 6 tahun lah, 6 tahun lah. SMP, 8 tahun dah. SMA berarti. Berarti udah di Cianjur, udah pindah ke Cianjur. Kalau di Kuningan masih Karena Kuningan dingin ya. asrama. Jadi kayak ini PNS dulu di Kuningan. Oh, Kuningan dulu baru pindah. Oh, siap. Dan kesininya juga nggak bisa bersifat-sifat. Oh, nggak ikut di sini. Ikut, nggak mau ikut. 12 tahun di sini, 11 tahun lah. 11 tahun. Di Kuningan di mana puskesmas? Saya terakhir dinas. Oh, pernah di dinas. Kenapa pindahnya nggak ke dinas? Cianjur nih. Tadinya dinas sih, suruh di dinas ini. Nah, pengen yang Santai. Baik. yang baik gitu. Panas Kuningan Cianjur pak. Sama, Sama. dokter itu sama. Sawah Sawah, ayah isna kayak Cibubur lah. ya. Nah, kayak Jidata. Kayak Jidata. Kayak lagu itu ya. Sama dinas di Wayadok emang diputar terus. Ya Enak tuh soalnya. Enakin kata penciptanya. Ya emang asli enak kok. dok Kademang kan ada mah. Heeh.
buat program gue 1 tahun sekali bisa Apa? video klip bikin Dia satu beri- ini bapak proyeknya tahun sekali tuh. 1 tahun harusnya 2 minggu dong. Tema HIP kayaknya apa? Kalau nggak lewat rekaman jelek suaranya ya. Ini ya. Kemarin Ibi ya cover itu pungup. No itu dok no selamat lebaran ya. Siapa? Oh itu Ibi. Sama Rika juga. Jadi kamu udah berapa album maksudnya? Berapa? Mereka ikut ke dinas. Nah, besok juga hari Kamis ini teh ngajakin ternyata rekaman Mars ini. Harus lumayan ya, semangat. Dari Kang Dadan pasti semua salam buat Kak Dokter Andi ya. Siap dok, bagaimana memberdayakan generasi muda dengan berbagai pengetahuan mengenai bahaya rokok agar menjaga budaya perubahan di lingkungan yang segar. Kita master Pak. Bukan Pak Ali, bukan ada di bukan di Pak. Nanti lagu harusnya hari Ya Bu Dewi lebih buluran. Dari pelantikan belum? Dari pelantikan belum? Berarti kan kemarin tanggal 18 Mei. Iya, baru berapa hari? Status dari ini mungkin status hari dari dari kuliah. dari pengetahuan dari pelantikan. Belum. Ya, ini lagi Oh, pikir ininya. hari kerja itu targetnya apa aja? Kayak misalkan kalau jalan terus kan dari kilometer Ya. kilometer jalan terus kan programnya Pak. Terus nanti konfliknya gimana? saya lagi koordinasi sama kelurahan-kelurahan dan titik pelayanan vaksinnya terjangkau oleh masyarakat. Kelurahan saya musuhnya di luar apa ya depan kantor Selopangga di Cihara yang terjangkau sama masyarakat. Ada raya. Tapi agama itu mau pada datang. Katanya suka dipakai baksos juga sih Cihara. Kalau yang fanatik itu kadang-kadang. Ya kalau masuk ya. Nah, itu bantu jawab. Terima kasih Mitra masih bersama 107,3 Cianjur FM Radio Kamu Metro Cianjur dan tentunya masih bersama Dr. Anggi dari Puskesmas Cianjur Kota. Yang mau gabung lagi ada waktu ternyata sudah hadir loh. Sudah ada. Bacain dulu dok. Ini dari siapa ini dari Sidang Siang dok. Bagaimana memberdayakan generasi muda dengan berbagai pengetahuan mengenai bahaya rokok agar nantinya menjadi agen perubahan di lingkungannya seperti apa? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya dari Kang Zidan ya. Kang Zidan pertanyaannya bagus sekali, ya menarik sekali memang betul. Ini kayaknya orangnya kritis banget nih ya.
Jadi pertanyaannya memang aplikatif gitu. Bagaimana sebenarnya agen perubahan itu yang bisa diberdayakan itu adalah misalkan dari generasi muda. Itu betul sekali ya. Karena yang sasaran dari sasaran dari perokok baru itu adalah generasi muda. Oke. Kalangan SMP, SMA ya. Kemudian kerja formal non formal yang baru gitu ya, ataupun yang belum bekerja, yang lulus SMA, yang kuliah gitu kan, S1, D3, S1 itu sasaran baru yang ibaratnya mereka masih coba-coba terbawa lingkungan dan masih mencari jati diri gitu ya. Nah, sebaiknya sasaran agen perubahannya pun adalah mereka. Mereka itu sudah tepat. Jadi kita mulai harus melakukan pembinaan terhadap anak-anak usia sekolah ya, SMP, SMA, kuliah ya. Dalam hal ini ranahnya puskesmas itu kami melaksanakan kegiatannya itu adalah bisa di tatanan SMP ataupun SMA ya. Kemudian tatanan sekolah lah ya, tatanan sekolah melalui upaya UKS, upaya kesehatan sekolah gitu ya. Kan di tiap sekolah ada UKS. Nah itu UKS itu merupakan salah satu sarana kita untuk melakukan pembinaan terhadap siswa sekolah. Nah jadi saran saya adalah untuk menjadi agen perubahan untuk siswa-siswa sekolah SMP, SMA. Silakanlah aktiflah di UKS ya, aktif di kegiatan-kegiatan UKS. Jadi nanti akan banyak berhubungan dengan kita, dengan puskesmas. Di puskesmas itu banyak sekali kegiatan yang menyangkut remaja ya, ada posyandu remaja, kemudian juga ada UKS ya, ada banyaklah kegiatan-kegiatan dari promosi kesehatan ya, prokes terutama itu yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan remaja. Nanti di situ bisa bikin organisasi, misalkan remaja peduli bahaya rokok ya, bikinlah organisasi di Cianjur, misalkan remaja Cianjur peduli bahaya rokok, atau bikin di kegiatan-kegiatan apa ya, sekarang itu kalau di remaja itu yang ada di desa-desa, kayak misalkan di Karang Taruna ya, Karang Taruna kan ada di desa, bikinlah kegiatan di sana kan. Menurut saya itu banyak. Kemudian jangan lupa gunakan medsos. Gunakan medsos, teman-teman yang bermain di Instagram ya, kemudian bermain di YouTube ya, itu silahkan buatlah konten-konten yang positif ya, konten-konten yang positif gitu mengenai tentang bagaimana kita membuat suatu kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan kita dari kebiasaan merokok ya. Oke, tapi di Cianjur sendiri dok, remaja perokok banyak atau bagaimana? Kalau secara kasat mata saya lihat banyak ya. Tapi mengenai data saya belum tahu informasi secara detailnya berapa jumlah perokok, misalkan kita lihat perokok usia SMP itu saya sih belum tahu ya presentasinya. Tapi kalau data berdasarkan keluarga sehat ya, kita kan ada pendataan keluarga sehat di puskesmas itu melakukan pendataan ke rumah-rumah. Nah, jumlah keluarga yang ada anggota keluarganya yang merokok itu tinggi, sehingga ini menjadi permasalahan kenapa di Kabupaten Cianjur belum bisa dikategorikan sebagai misalkan belum mencapai misalkan kecamatan sehat. Kan kecamatan sehat itu ada indikatornya. Indikatornya itu ada yang hijau, kuning, dan merah. Nah, kita itu untuk kecamatan Cianjur Kota itu masih di merah, masih kategorinya paling bawah. Tingkat kesehatan itu masih tidak sehat. Kenapa? Karena salah satu indikatornya di dalam rumah tangganya masih banyak yang merokok. Nah, kalau misalkan Cianjur ingin jadi sebagai tatanan rumah tangga yang sehat, maka di dalam rumah itu tidak boleh ada anggota keluarga yang merokok. Baru Cianjur bisa dikategorikan sebagai tatanan rumah tangganya itu sehat, kecamatan sehat. Oh, pantesan dok kalau misalkan berobat anak ya dok ya ke dokter anak
kok yang ditanyainnya bapaknya ngerokok nggak gitu ya dok, pasti Betul. tiap tuh ditanya gitu. Si kasihan juga ya anaknya seperti yang tadi dokter Betul. jelaskan Jadi, pengalaman gitu. betul kan. Cuman kitanya aja nggak sadar gitu. Ya, ya. Tahu Padahal sih tahu. padahal tahu, cuman kesadaran dan niatnya belum ada. Iya. Gitu. Jadi yang kita awali adalah niat serius. Aha. Harus serius gitu. Oke, oke. Ada lagi ternyata dok yang bertanya, Assalamualaikum, Asep dari Cilaku, bagaimana bahaya rokok bagi perempuan? Hah? Apakah isinya merokok ini? yang itunya Asep yang bertanyanya tapi perempuan adanya seperti apa? Bagaimana bahaya rokok bagi perempuan katanya? Oke, terima kasih Kak Asep, pertanyaannya sangat baik sekali ya. Peduli istri sepertinya. Kayaknya Kak Peduli Asep ini perempuan. peduli perempuan, peduli dengan istrinya, sayang dengan istrinya, terus Pacar. punya anak. Kalau punya anak perempuan saya Pak Yadi pacar seperti apa dok? Oke. Kak Asep, yang pertama bahaya rokok bagi perempuan ya. Bagi perempuan itu, kalau misalkan perempuan tersebut sedang mengandung, sedang hamil, maka ini bahayanya bagi pertumbuhan janin yang dikandungnya. Oke, nah seperti Nanti si janinnya itu akan tumbuhnya itu tidak normal, gitu. Pertumbuhan tidak normal tuh kayak gimana aja sih? Misalkan ya, si berat badan bayinya tuh nanti tuh jadi kecil. Kalau kecil kan nanti bayinya tidak sehat, pernapasannya akan terganggu, akan mengalami asfiksia. Jadi cirinya asfiksia itu kalau misalkan dia lagi dilahirkan, ketika lahir nggak nangis. Oke. Ya harusnya kan bayi itu nangis. Kalau dia nangis berarti paru-parunya tuh mengembang. Mengembang berarti sehat gitu. Nah kalau yang si pertumbuhannya nggak bagus ataupun ada gangguan jalan nafas gitu ya, maka si bayi tersebut ketika lahir itu nggak nangis. Itu jangan jangan dianggap sepele kalau misalkan bayi pas lahir nggak langsung nangis, berarti itu ada gangguan di pernapasannya gitu. Nanti kalau gangguan di pernapasan hubungannya nanti dengan otaknya akan kekurangan oksigen sehingga nanti sel-sel di dalam otaknya itu perkembangannya nggak bagus. Kalau sel di dalam otaknya perkembangannya nggak bagus, nanti dia pertumbuhannya lambat bicara, lambat berjalan gitu ya, pertumbuhannya akan terhambat begitu. Jadi melihatnya sampai ke sana ya. Kemudian juga mempengaruhi tingkat risiko kanker ya. Baik itu kanker payudara, kanker saluran pernafasan, dan kanker yang lain ya. Ya, jadi kankernya bukan kanker kantong kering. Kalau itu sudah sangat pasti ya dok. Sudah pasti. Sudah pasti. Itu melandanya bukan hanya yang merokok saja, tapi yang tidak bisa mengelola keuangan itu pasti kankernya kantong kering. Seperti itu. Ini Pak Dokter dapat salam tadi dari Kang Dadan. Salam buat Dokter Anggi. Kang Dadan di Pasti Sembuh. Oh iya, waalaikumsalam Kang Dadan. Facebooknya. Satu lagi nih bahaya rokok nih ya. Apa Yang saya paling ditakuti sama laki-laki. Apa dok? Impotensi. Oh iya itu. Nah, para kaum Adam, para lelaki. Tapi ya betul. Kenapa? Karena nanti itu kalau misalkan terlalu sering merokok gitu ya, persarafannya saraf itu ada terganggu sama si nikotinnya, sehingga si rangsangan itu kurang. Oke. Jadi kurang, si rangsangan itu jadi kemanya. Ini mohon maaf nih ya, jadi si penisnya itu jadi kurang bisa berdiri gitu. Seperti itu. Pada perempuan pun sama. Kalau perempuan yang sering merokok ya, itu persarapan ke ke daerah intimnya itu kurang bagus, sehingga dia kurang bisa merasakan sensasi ketika saat berhubungan suami istri, sehingga jadi dia itu sulit mencapai orgasme gitu. Kesulitan mencapai orgasme itu salah satu dampak dari merokok. Jadi menurut saya hindarilah gitu ya, supaya kehidupan rumah tangga juga tetap harmonis. Ini tadi ada Pak Yosan lagi manco katanya, sangat bermanfaat sekali Pak Dokter. Terus juga Kang Asna lagi manco, lagi dengerin 107,3 Cianjur FM. Banyak sekali informasinya, terima kasih katanya banyak. Oke, tapi tak terasa Pak Dokter.
harus sudah pamit. Oh, iya. Nanti kesini lagi ya Pak Dokter. Insya Allah, insya Allah. Sudah SMA ya udah beda. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Nah ini sebelum pamit Pak Dokter, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Cianjur terkait dengan Hari Bebas Rokok Sedunia, Tembakau Sedunia, seperti apa dari Pak Yaya juga boleh, nanti himbauannya seperti apa dari Pak Dokter dulu. Baik, dari saya dulu ya. Boleh Pak Dokter, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya untuk Radio Cianjur FM yang sudah bersedia menyiarkan gitu kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga para pendengar saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan tentang cerita kita hari ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang ada di rumah ya. Dan kalau pesan-pesan dari saya adalah yuk kita bareng-bareng berusaha, berupaya untuk sadar terhadap diri sendiri, bisa mengendalikan diri sendiri, bagaimana supaya kita itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan yang misalkan masih banyak yang merokok ya kita janganlah gitu ya. Niatkan pada diri sendiri. Uang yang ada tabungin gitu ya. Kalau misalkan mau mendingan cicilkeun karena motor lah gitu ya. Atau cicelengankeun pesetkeun karena sawah gitu ya, itu lebih bermanfaat. Terus juga sayang sama istri, sayang sama anak gitu ya. Dan pesan terakhirnya adalah berhentilah merokok apapun jenisnya. Ya, apapun jenisnya. Itu saja. Cukup Pak Dokter? Cukup, terima kasih. Jadi boleh himbauannya seperti apa? Himbauan dari saya ini bukan bisa berdasarkan obrolan dengan masyarakat atau survei kecil-kecilan ya. Kita lihat yang kurang baiknya di masyarakat itu narkoba, seks bebas, dan kriminal. Ketiga ini identik. Jadi yang pemakaian narkoba identik dengan seks bebas, identik dengan kriminal, dan semua itu diawali dari merokok. Jadi himbauan saya sahabat dengan Pak Dokter, berhentilah merokok apapun jenisnya. Terima kasih Pak Dokter Anggi, terima kasih Pak Yaya, terima kasih, dan pastinya nanti hadir lagi di sini menyampaikan informasi lagi untuk Mitra Cianjur FM semuanya. Dan ternyata talkshow dari Puskesmas ditunggu juga ini. Makasih juga guys. Iya, saling-saling dong. Wawancara kita. Oke. Nah, Mitra Cianjur FM, demikian talkshow kita kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh narasumber Pak Dokter Anggi dan Pak Yaya dapat bermanfaat untuk Mitra Cianjur FM semuanya. Dan terima kasih tadi yang sudah gabung, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Tentunya sudah dijawab langsung sama Pak Dokter. Mudah-mudahan masyarakat menjadi tahu, menjadi paham, dan apa-apa yang sudah dihimbau sama Pak Dokter laksanakan. Pastinya bermanfaat sekali untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhirnya yang bertugas saya Sirahini dan juga narasumber Bapak siapa? Pak Dokter apa, Mangga? Saya Dr. Kusnadi Ramalan kita. Dan juga Yaji Setiawan. pamit undur diri dari Ruang Dengar Mitra semuanya. Terima kasih, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya sudah Seperti tadi lah. Dokter patah dulu. Foto. Foto dulu Arif narasumber. Ibu sok.